Drama Lutung Kasaro. Alkisah di kerajaan Pasir Batang, tinggallah seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Kanda, semakin hari sudah semakin tua, semakin sakit-sakitan. Tak mampu rasanya Kanda melanjutkan tahta ini. Kanda, berniat untuk turun tahta dulu. Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Namun, Dinda ingin harus memiliki barang apa berbeda. Setelah memikirkan pergantian tahta, akhirnya sang Prabu menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Dengan berbagai pertimbangan, ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari. Hal ini membuat Putri Purbararang merasa iri dan dengki kepada adiknya, yaitu Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Putri. Dayang pun memanggil Raden Indrajaya. Raden, ada hal yang ingin dibicarakan dengan Ratu Purbararang. Raden diharapkan untuk berdiri. Baiklah. Raden Indrajaya pun datang menemui Putri Purbararang. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu dibandingkan aku. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya Dinda lah yang menjadi seorang ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya, mereka menemui dukun sakti yang bernama Nyi Ronde untuk meminta ramuan jahat. Ada gerangan apa Purbararang dari Indrajaya datang kemari? Tolong buatkan aku sebuah ramuan nih untuk mengutuk adikku. Baiklah, tunggu sebentar. Berikan ini pada Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini nih sebagai bayaranmu. Mereka pun kembali ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nyi Ronde ke minuman Purbasari. Minumlah ini Purbasari, aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kenapa ini Kak? Kenapa tanganku terasa gatal dan panas sekali? Ada apa dengan tanganmu? Mengapa menjadi berupa seperti itu? Aku juga tidak tahu Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan. Aku harus sampaikan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Mereka pun menemui ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Ini semua akibat keputusan ayahanda yang sudah melanggar hukum yang sudah ada. Para leluhur pasti murka. Seharusnya tahta itu milikku, bukan Purbasari. Kalau begitu, mau tidak mau kita harus
jika begitu demi kebaikan kerajaan, maka ayah akan menurunkan tahta ini kepada Purbarara. Jika itu yang terbaik, Purbasari rela kerajaan ini turun di bawah Sembarara. Akhirnya, dengan berat hati sang raja memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Mansari telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan ke sini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat Purbararang yang tidak bijak terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami, Ratu. Kami butuh bantuan. Sudah 3 hari kami tidak makan, Ratu. Sudikah Ratu memberi kami sedikit makan? Lancar sekali kalian. Kalian siapa? Beraninya meminta makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini. Cepat! Baik, Ratu. Kami mohon, Ratu. Lebih baik kalian pergi saja dari sini. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat warga berkerumun. Ternyata Ratu Purbararang itu jahat ya. Kau baru tahu. Dari dulu kan dia sangat jahat sekali. Sifatnya sangat berbeda dengan Putri Purbasari. Pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Ratu Purbasari daripada Ratu Purbararang. Kau tidak tahu, Putri Purbasari kan sekarang berperupa. Jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya. Dan sesampainya di hutan, Dayang pun memberi makanan dan menceritakan semua keadaan para warga. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri. Kau bisa berbicara. Bisa Putri. Sebenarnya aku adalah Gulamendra. Tetapi karena aku berbuat kesalahan, aku dikutuk menjadi buruk rupa dan tinggal di hutan. Berarti kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu rusak di hutan. Siapa nama Putri? Panggil saja aku Purbasari. Baiklah Putri Purbasari. Sepertinya engkau kelaparan. Apakah mau Putri menerima pesannya? Terima kasih Lutung. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama dan hingga suatu hari Lutung berdoa. Dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian, Lutung mengajak Purbasari untuk menuju ke telaga tersebut. Mari Putri, ikut aku ke telaga itu. Baiklah. Coba basuh tangan Putri menggunakan air. Wah, ajaib sekali. Kutukanku menghilang. Coba kamu Lutung. Tidak bisa Putri. Kutukanku adalah kutukan abadi. Kutukanku akan hilang ketika menemukan cinta sejati. Kemudian para dayang pun datang menemui Purbasari. Wah, Kang Putri sudah sembuh. Iya, kutukannya sudah menghilang. Demam, dekat Lutung. Bagaimana kalau Tuan Putri pergi ke istana? Tentunya tidak bisa. Kenapa begitu Tuan Putri? Aku sudah nyaman tinggal di sini bersamamu. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sudah merindukan Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Putri, mari ikut bersama kami. Baiklah. Putri Purbasari, Lutung Kasarung, dan para dayang pun pergi kembali ke kerajaan. Wah, Ratu Purbasari sudah sembuh, cantik sekali. Wah, cantik sekali ya. Sesampainya di kerajaan, Purbasari dan Lutung bertemu dengan Purbararang dan juga Raden Indrajaya. Kau mungkin sudah sembuh Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai syarat untuk membuktikan siapa yang layak menjadi ratu di kerajaan ini. Syarat yang pertama, kita adu perhiasan siapa yang paling banyak. Purbararang pun menunjukkan perhiasannya.
Tunjukkanlah perhiasanmu, Purbasari. Purbasari pun juga menunjukkan perhiasannya. Kau mungkin boleh memenangkan persyaratan yang pertama ini, tapi untuk yang berikutnya aku yang akan menang. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan kita. Tanda, Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Raden Indrajaya pun menunjukkan kegagahan dan ketampanannya. Di mana pasanganmu, Purbasari? Tunjukkanlah. Ini Kak pasanganku. Apa? Lutung. Pasanganku seekor lutung. Iya Kak, aku memang sangat mencintainya. Kutukan lutung pun menghilang karena ia telah menemukan cinta sejatinya. Ia pun berubah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Bagaimana ini Kanda? Apakah aku harus keluar dari keadaan ini? Tidak perlu Kak, tetaplah tinggal di sini bersamaku. Tapi aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa Kak, aku telah maafkan kamu dari dulu. Terima kasih adikku. Pesan moral dari cerita ini adalah kebaikan hati dan kejujuran akan membawa kemenangan. Sementara keirian hati dan kesombongan akan membawa kehancuran.